tentang berbagi dapat menumbuhkan rasa kepedulianmu terhadap sesama dengan saling membantu dan berbagi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, kita ditakdirkan untuk hidup bersama sehingga kita membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup ini. Sebaliknya pun demikian. Terkadang orang lain juga membutuhkan bantuan kita jika mereka sedang dalam kondisi kesusahan, karena sejatinya manusia diciptakan untuk saling membantu. Jika memiliki rezeki yang berlebih, tidak ada salahnya kita membagikan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan bantuan. Berbagi tak selamanya harus dengan barang, uang, atau materi. Kita juga dapat berbagi banyak hal selain materi, seperti pengetahuan, pengalaman, bantuan, canda, dan tawa kepada orang di sekeliling kita. Buat sahabat Pleng-Pleng, dimanapun kalian berada, semoga terus melakukan kebaikan. Oke, kali ini kita berada di Wanarjang Selatan, tepatnya di Ayam Gebuk Pemalang. Oke, ini ada seorang anak yang sangat prihatin kondisinya. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum. Adanya di sini ngapain, Dek? Hah? Di sini sedang ngapain? Sedang makan-makan tadi. Tadi makan. Itu nyari rosok ya? Iya. Boleh lihat nggak? Yuk kita lihat. Ini rongsokan yang ada cari, ada botol-botol sama ini botol-botol sama kardus-kardus. Berarti kegiatannya nyari rongsok ya? Ya, tiap malam. Sejak kapan? Udah 2 minggu. 2 minggu. Nyari rongsoknya itu dari jam berapa? Biasanya malam jam 9. 9. Ya, Pulangnya jam berapa? jam setengah 3 biasanya. Kalau lambat setengah 4. 4. Nah, orang tuanya kemana? Orang tuanya di rumah. Di rumah. Ayah, ibu? Ibunya masih ada tapi ayahnya sudah nggak ada. Ayah pisahan. Itu dari adik kecil atau? Nanti sebenarnya ini tetangganya, tapi sudah aku anggap sebagai adiknya. Misalnya setiap malam nyari rongsok terus bersama. Oke, beliau ini sudah 2 minggu nyari rongsok untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Dan kebetulan orang tuanya itu sudah bisa. Ibunya di rumah. Di rumah. Sehat, masih sehat kan? Hah? Sehat kan kondisinya? Sehat. Sehat. Iya. Umur berapa ibunya? Siapa? 39-an. Oh, ibunya umur 39. Kondisinya itu ya, kehidupannya itu mencari rongsok untuk kehidupan sehari-hari. Betul nggak? Iya. Ibunya kerja apa? Nggak kerja. Nggak kerja. Yang nganggur Di rumah. Di rumah berarti itu tempat tinggalnya di mana? Di Cipelok. Cipelok. RT berapa? RT 1 RW 5. Oh. Tempat tinggalnya itu di Cipelok, RT 1 RW 5. Adik ini namanya siapa, Dik?
Andi. Andi. Iya. Satunya siapa? Namanya? Andi. Andi. Oke, karena kita kondisi cuma 2 orang, ketua kita Mas Ketum nggak ikut, ada kegiatan. Nah ini saya cuma 2 tim atau 2 rekan, yang satunya sedang rekam, namanya Mas Ridwan. Oke, untuk itu kita ganti-gantian berbincang-bincang dengan adiknya. Oke, monggo Mas Ridwan barangkali mau berbincang-bincang sama adiknya. Oke, kita lanjut sama berbincang-bincang sama adenya, karena kondisinya itu kasihan, memperhatikan sekali, masih muda, masih bocah. Kalau dibilang ini masih bocah, ini seharusnya sekolah, seharusnya disekolahin, karena mungkin karena kebutuhan ya. Jadi kita lanjut berbincang-bincang kawan-kawan. Kita dengar latar belakang beliau, semoga beliau bisa menjawab pertanyaan kita. Namanya siapa tadi? Rizky. Kita ngobrol bahasa sendiri ya. Jawa. Jawa. Namanya siapa? Rizky. Rizky. Atine siapa? Andi. Siapa? Andi. Andi. Atine namanya Andi. Kakaknya namanya Rizky. Iya. Jadi nang ini tewekan ya? Iya tewekan. Kerja tewekan, Iya. banting tulang ya. Iya nggo. Nggo wong Makani tua, wong tua. nggo makani wong tua, nggo kebutuhan wong tua. Duwe mas apa mbak ora? Ora ndune ati, tapi atine nang siwane. Atine pira? Siji to, wadon. Lah sampean anak pertama. Iya. Lah Mas Rizky anak pertama, punya dua adik pira? Siji. Dua adik siji ya. Namanya Andi. Andi. Enggak sekolah, Ora. orang sekolah. Jadi buat sahabat pleng-pleng di rumah, bantuannya seikhlasnya, rezekinya tolong bantu Ade Rizky sama Andi. Ini masih kecil banget, harusnya sekolah. Kalau pernah sekolah nggak? Enggak pernah. Nggak pernah sekolah. Jadi kasihan banget, belum ngerasain rasanya disekolahin sama orang tua. Jadi mungkin karena kebutuhan ekonomi yang kurang mampu. Jadi kita sama-sama belajar ya Mas ya. Ini adanya seharusnya SD, dan jenengan SMP. Ini ada Rizky harusnya SMP, sama adiknya SD harusnya. Umay ngendi? Sepelok. Cipeloknya SD. Burine SD apa? Jadi belakangnya SD 4 rumahnya. Berangkat nyari rongsok jam berapa? Jam 9. Jam 9. 9 malam. 9 malam. Oh, baru ini berarti ini baru Iya. berangkat jam 9 malam. Pulangnya Biasanya lambat-lambatnya setengah 3. lambat-lambatnya setengah 3. Ini kenapa berangkatnya habis maghrib? Iya. Berarti kan mau berangkat siang jam 12. Nggak boleh sama ibunya. Jadi sekarang aja mau malam nggak boleh. Jadi itu bubar asar jam 3 baru makan. Lupa rasa Ya, asar berangkat. ya. Masih sing hati-hati ya. Ya. Apa maning karo atine. Apa maning karo atine kudu jaga atine ya. Sing bener. Karena gini, beliau sama adanya beruntung sekali. Zaman sekarang anak kecil lahir pun udah 8 tahunan udah
diliatin HP. Ini nggak punya HP sama sekali. Jadi buat kawan-kawan semua, ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Banyak-banyaklah bersyukur, karena banyak di luar sana orang yang jauh lebih di bawah kita. Masnya kalau berangkat nih, berangkat nyari rongsok, sholat nggak? Nggak tahu, nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Sholat nggak? Nggak. Sholat ya. Sholat ya, buat jaga-jaga ya. Sholat ya. Kita saling mengingatkan aja ya. Jadi nggak ngaji. Nggak ngaji. Jadi kasihan banget. Kalau rumahnya ngontrak apa rumah sendiri? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Berarti rumah sendiri itu masih, rumahnya gimana kondisinya? Ya, bolong-bolong. Kondisinya bolong-bolong, kasihan banget. Jadi Sudah baca pecah. udah pada pecah genteng-gentengnya. Bukan SBS. SBS-nya, Bukan tembok. SBS-nya udah pada pecah semua. Ini layak kita bantu. Jadi buat kawan-kawan semua yang banyak rezekinya, tolong sisihkan buat saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi beliau masih kecil sekali, masih muda, masa depannya masih jauh teman-teman. Masnya harusnya ini nih, kalau berangkat, kalau dengar azan, sholat ya, diusahain ya, diusahain dari niatnya jenengan ya. Adanya diajarin, punya sarung nggak? Nggak punya. Satu dipakai sama ibunya. Cuman satu dipakai adenya. Bukan ibunya. Ibunya nggak punya sarung. Insya Allah kita bantu ya, kita bantu. Kalau Ridwan sama Mas Galuh nih, kapan-kapan main ke rumah boleh nggak? Boleh. Boleh. Diizinin boleh nggak? Boleh. Ibunya Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Sering marahin jenengan nggak? Ya sering kalau Kalau ngerasa salah gitu. Ya, Harus manut ya sama ibu ya, sama orang tua harus manut ya. Ya. Jadi kasihan banget teman-teman. Nanti insya Allah kalau kita dikasih umur panjang, kita ketemu lagi di rumahnya ya. Di rumahnya nanti kita beliin sarung sama adenya, buat nanti sekalian baju kokonya juga. Nanti insya Allah tak beliin, usahain kita tim bener-bener tulus dari hati, bukan demi konten semata, hasil konten pun kita cuman ngambil sedikit doang, selebihnya buat orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi Masya Allah, ini panutan bagi kita masih kecil gini, udah jadi tulang punggung orang tua. Di rumah sendirian, apalagi Mas Rizky ya, anak pertama yang harus mencontohkan adanya yang benar-benar gitu. Pinter ngaji nggak? nggak pintar. Pinter ngaji nggak? Pinter. Apa? Surat apa? Bisa nggak? Al-Fatihah bisa nggak? Nggak bisa. Ini dengerin ya. Sholawatan aja dulu ya. Tahu sholawatan Jibril nggak? Nggak tahu, Nggak pernah dengar. Soalnya nggak punya HP teman-teman. Kasihan banget. Jadi Ridwan sendiri udah anggap Mas Rizky sama adik-adik, udah anggap adanya Ridwan sendiri, udah anggap keluarga, saudara gitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal bilang sama Ridwan, nanti kasih tahu ya alamatnya ya. Nanti biar nanti kapan-kapan Ridwan sama Mas Galuh sama nantinya ada lagi
Mas Rafi nanti bisa datang ke rumahnya ya. Ya. Rumahnya di Masugang nggak? Masuk Masugang. Itu rumahnya sendiri. sendiri, ada tetangganya sih. Oh, ada tetangganya. Rame. Rame. Selawatan ya. Jadi biar masnya bisa mengingat lagu selawatan yang mas jenengan kenal ya. Yang favoritnya lagu favorit apa? Pop, Biasanya dangdut. dangdut, sukanya dangdut teman-teman. Sukanya dangdut. Adanya sukanya apa? Dangdut, pop, sama selawatan apa? Nggak suka selawatan? Nggak. Nih dengerin nih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa khaliq, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Insyaallah. Mas Rizky meneteskan air mata. Ingat sama keluarga ya? Ya, ingat sama bapak ya? Ya. Coba lihat. Matanya berkaca-kaca teman-teman. Nggak apa-apa keluarin. Jadi beliau sebagai anak pertama, teman-teman. Beliau sebagai anak pertama menangis. Kedewasanya itu muncul, teman-teman. Muncul tiba-tiba. Dengar sholawat, nangis. Jadi perbaiki ya mas ya, perbaiki, pulang-pulang. Nantinya besok yang udah tinggalin ya. Besok denger azan, sholat ya, sholat ya.
nggak apa-apa, pakai celana nggak apa-apa, nggak salah ya, yang penting sholat ya, yang rajin. Terus doain buat orang tua masing-masing ya, buat orang tua kita, karena orang tua adalah yang melahirkan kita ya. Sayang nggak sama orang tua? Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Waktu kecil nih, yang paling dikasih sama orang tua apa? Yang paling dikasih nggak pernah dikasih apa-apa. Nggak pernah dikasih apa? Nasi. Cuma nasi aja alhamdulillah ya. Cuma nasi aja alhamdulillah, teman-teman. Cuma dikasih tuh nasi aja. Bersyukur ya teman-teman ya. Bersyukur. Ridwan ikut sedih karena kalau Ridwan di posisinya beliau mungkin sama. Nih, pernah ngasih orang tua nggak? Pernah. Nggak pernah. Pernah. Apa? Uang biasanya. Uang. Ya, Ini biasanya beliin apa-apa, jajan. beliin jajan. Ini benar-benar berjuang ini, anak muda berjuang. Beliin jajan. Terus kalau lagi sakit, Beliin obat. Nanya nggak? Nggak Mah, pernah. kondisinya kenapa? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuman orang tua nanya sama Iya. masnya. Kalau orang tua sakit, tanya aja ya, kenapa, yang dirasain apa. Apalagi masnya kan anak pertama harus tanya sama orang tua kondisinya kenapa, karena namanya umur nggak ada yang tahu ya. Teman-teman, namanya umur nggak ada yang tahu, entah itu besoknya meninggal, nggak ada yang tahu. Kita bangun tidur, besok bangun tidur nih masih diberi nafas, itu alhamdulillah teman-teman, masih diberi kesempatan untuk beraktivitas.